Konnichiwa. Teteret, teteret, teret. Teteret, teteret, teret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, disusun oleh kelompok 2. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Peran dan kewenangan. Kepolisian berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kewenangan. 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 2. Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, sebagai badan yang berwenang dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. 1. Dalam bidang pidana. A. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Melakukan penuntutan. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bermasyarakat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bermasyarakat. 2. Dalam bidang perdata dan tata usaha. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. A. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. B. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. C. Pengawasan peredaran barang cetakan. D. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, seorang hakim harus bersikap adil serta bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Tugas hakim dalam persidangan adalah memeriksa dan mengadili perkara. Tugas ini diklasifikasikan menjadi 3 tahap sebagai berikut. Pertama ialah constating. Pada tahap ini, hakim mengonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan meliputi: pertama, menemukan fakta; kedua, menemukan sebab-sebab perkara; ketiga, menemukan karakteristik. Tahap selanjutnya ialah kualifisir. Pada tahap ini, hakim kemudian mengkualifikasikan adanya hukum dalam adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, meliputi: menemukan dan memilih sistem hukum, menemukan hukum, menemukan metode penyelesaian yang tepat, mendesain hukum agar cocok dengan karakteristik perkara,
Tahap selanjutnya ialah constituting. Pada tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan yang disebut para pihak atau terdakwa, meliputi menerapkan hukum dan juga menyelesaikan sengketa atau perkara. Yang keempat, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ialah sebuah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna terhadap sebuah upaya pemberantasan korupsi. Lembaga KPK tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Tugas KPK: 1. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 2. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Wewenang KPK ialah 1. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana kepada instansi terkait. 2. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memiliki asas: 1. Kepastian hukum. 2. Keterbukaan. 3. Akuntabilitas. 4. Kepentingan umum. 5. Proporsionalitas. Dan yang terakhir ialah advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberikan pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskannya perkara, dan lain sebagainya. Contoh seorang advokat ialah Hotman Paris. Isolasi panah biar gak jatuh. Buat Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka video ini, silakan tekan tombol like. Dan jika ada pertanyaan, silakan isi komentar. Bye.